Misteri asal-usul Putri Duyung. Putri Duyung atau mermaid merupakan makhluk mitologi terkenal di dunia. Putri Duyung memiliki tubuh layaknya seorang perempuan dari pinggang hingga kepala, sementara dari pinggang hingga kaki menyerupai ikan. Tapi Putri Duyung itu apakah benar-benar nyata adanya ataukah hanya mitos belaka? Sebelum berlanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya videonya. Terus aktifkan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Putri Duyung adalah sebuah makhluk mitologi yang keberadaannya masih belum jelas. Nyata atau tidak, keberadaan Putri Duyung masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Putri Duyung merupakan seorang perempuan yang tidak memiliki kaki, melainkan ekor seperti ikan. Konon makhluk tersebut hidup di lautan lepas dan menyembunyikan dirinya dari manusia. Putri Duyung kerap dikaitkan dengan peristiwa berbahaya seperti banjir, badai, kapal karam, dan penenggelaman. Pada tradisi lainnya, atau terkadang dalam tradisi yang sama, Putri Duyung digambarkan memiliki sifat baik dan pemurah, menganugerahkan hadiah atau jatuh cinta pada manusia. Kisah Putri Duyung muncul dalam cerita rakyat dari berbagai budaya di seluruh dunia, meliputi timur dekat Eropa, Afrika, dan Asia. Kisah pertamanya muncul pada masa Asiria kuno tentang seorang dewi bernama Atargatis yang mengubah wujudnya menjadi seorang putri duyung lantaran malu telah membunuh kekasihnya tanpa sengaja. Masyarakat Babilonia juga menyembah Putri Duyung sebagai dewa laut yang dikenal sebagai Ea atau Oannes. Oannes digambarkan sebagai duyung jantan. Dalam mitologi Yunani, Putri Duyung dikatakan selalu menggoda para pelaut yang lalai. Siapa saja yang tergoda akan menemui ajalnya. Putri Duyung juga dikaitkan dengan makhluk siren dalam mitologi Yunani, demikian pula Sirenia, ordo mamalia laut yang terdiri dari duyung dan lembu laut. Beberapa catatan kesaksian perjumpaan dengan Putri Duyung oleh para pelaut zaman dahulu kemungkinan besar merupakan kekeliruan atas pengamatan wujud mamalia laut tersebut. Christophorus Columbus menyatakan bahwa ia pernah melihat Putri Duyung saat menjelajah Laut Karibia, dan laporan penampakan juga pada abad ke-20 dan ke-21 di Kanada, Israel, dan Zimbabwe. Pada tahun 2012, National Ocean Service Amerika Serikat menyatakan bahwa bukti keberadaan Putri Duyung tidak pernah ditemukan. Putri Duyung juga menjadi salah satu subjek populer dalam bidang seni dan sastra pada abad modern ini. Contohnya dalam karya Hans Christian Andersen yang terkenal The Little Mermaid tahun 1836, karya sastra tersebut telah berulang kali diadaptasi sebagai opera, lukisan, buku, film, dan komik. Cerita tentang Putri Duyung pertama kali ditemukan di Asiria. Cerita ini berkisah tentang Dewi Atargatis, ibu dari Ratu Asiria, Semiramis. Dewi Atargatis jatuh hati pada seorang gembala, kemudian terbunuh olehnya. Menahan malu, ia menjeburkan diri ke danau dan berubah menjadi ikan. Namun, air tidak bisa mengubah dirinya sepenuhnya karena kecantikannya sebagai seorang dewi. Akhirnya, hanya separuh tubuhnya yang menjadi ikan. Dari pinggang ke atas berwujud manusia, dari pinggang ke bawah berwujud ikan. Meskipun dalam penggambaran pada zaman dahulu, Atargatis dilukiskan sebagai ikan berkepala dan bertangan manusia, mirip seperti dewa Ea dari Babilonia. Bangsa Yunani mengenali Atargatis sebagai Derketu. Legenda Yunani mengisahkan bahwa adik Alexander Agung, Tesalonike, berubah menjadi Putri Duyung setelah kematiannya dan bergentayangan di Laut Aegea. Ia akan selalu mengajukan pertanyaan kepada pelaut pada setiap kapal yang dijumpainya. Apakah Alexander masih hidup? Dan jawaban yang tepat adalah ia masih hidup dan berkuasa dan menaklukkan dunia.
Jawaban tersebut akan membuatnya senang, sehingga ia akan membuat perairan menjadi tenang dan menyelamati kapal yang melintas. Jawaban lain akan membuatnya marah, sehingga ia akan mendatangkan badai dan melaknat kapal beserta pelaut di dalamnya. Asal mula legenda Putri Duyung. Hingga saat ini, Putri Duyung masih menjadi sebuah legenda karena belum dapat dibuktikan secara ilmiah keberadaannya. Namun, ada beberapa cerita lama yang mengisahkan sejarah dan asal-usul kemunculan Putri Duyung. Seperti 1. Putri yang terkutuk. Bukti sejarah menyatakan bahwa Putri Duyung berasal dari sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Asal-usul dari Putri Duyung ini ditulis dalam bentuk naskah tua yang berasal dari budaya Assyria. Para arkeolog di wilayah sekitar mengatakan bahwa masyarakat Assyria sangat percaya bahwa Putri Duyung adalah seorang putri dari kerajaan yang dikutuk oleh alam. Putri tersebut dikutuk menjadi duyung karena telah membunuh suaminya sendiri. Wujud dari putri itu adalah manusia setengah ikan, di mana bagian pinggang ke bawah putri tersebut berbentuk seperti ikan. Sosok Putri Duyung tersebut persis seperti penggambaran yang sering kita lihat di film ataupun televisi. 2. Putri yang patah hati. Cerita ini juga berasal dari masyarakat Assyria, namun versinya berbeda dari cerita sebelumnya. Dahulu kala, ada seorang ibu dari Ratu Assyria bernama Dewi Atargatis. Dewi ini jatuh cinta kepada seorang pengembala, akan tetapi pada akhirnya ia mati karena rasa cintanya tersebut. Ia malu karena ketahuan mencintai seorang gembala, akhirnya ia menjeburkan diri ke danau untuk merubah dirinya menjadi seekor ikan. Namun, karena Dewi Atargatis memiliki kecantikan yang sangat sempurna, ia tidak bisa berubah sepenuhnya menjadi ikan. Hanya separuh tubuh bagian bawahnya saja yang menyerupai ikan, tetapi parasnya tetap cantik layaknya seorang dewi. 3. Putri Duyung adalah pengawal Dewi Laut. Masyarakat Yunani dan Romawi percaya bahwa Putri Duyung memang sengaja diciptakan oleh dewa dan dewi laut seperti Poseidon, Neptun, dan Triton. Dewa dan dewi laut menciptakan Putri Duyung sebagai pengawal mereka. Putri Duyung menemani dan mengawal perjalanan dewa dan dewi saat mengelilingi laut. Bahkan dalam mitologi Yunani, duyung tidak hanya berjenis kelamin wanita, tetapi ada pula duyung pria. Konon para putra dan putri duyung ini memiliki kekuatan yang cukup tinggi. Sampai saat ini, masyarakat Yunani menganggap duyung adalah penjaga laut. Mereka sengaja menenggelamkan kapal-kapal yang bermuatan orang-orang jahat atau barang-barang ilegal. 4. Nelayan yang terkutuk. Masyarakat negeri Sakura memilih versi misteri Putri Duyung yang berbeda mengenai asal-usul Putri Duyung. Dahulu kala ada seorang nelayan yang mengikuti kepercayaan Shinto. Nelayan ini mengikat janji pada gurunya bahwa ia tidak akan memakan hewan. Namun nelayan tersebut mengingkari janjinya, ia membunuh banyak hewan untuk dimakan dagingnya. Pada akhirnya nelayan itu dikutuk menjadi monster setengah ikan yang hidup di dalam laut. Hingga saat ini, kepercayaan Shinto melarang pengikutnya untuk mengkonsumsi makhluk hidup yang bernyawa. Jika Anda sedang berjalan-jalan ke Jepang, Anda bisa mampir ke kuil Shinto yang ada di Fujinomiya. Di sana Anda bisa melihat bukti adanya Putri Duyung melalui mumi duyung yang usianya mencapai 1400 tahun. Namun jangan bayangkan mumi ini tampak cantik seperti Putri Duyung dalam dongeng. Mumi ini lebih cocok disebut sebagai hantu Putri Duyung karena memiliki perkepala besar dengan sedikit rambut, mata, dan mulutnya terbuka serta wajahnya terlihat seram. Bukti keberadaan Putri Duyung. Benar atau tidaknya legenda yang berasal dari beberapa negara tersebut, ada beberapa bukti bahwa Putri Duyung memang benar-benar ada. Konon di kawasan Cornwall, Inggris, ada sebuah batu yang pernah diduduki oleh Putri Duyung. Putri tersebut duduk di batu itu sembari bernyanyi. Nyanyian yang dilantunkan oleh Putri Duyung tersebut mengakibatkan tewasnya seorang nelayan lokal. Nyanyian seorang Putri Duyung dapat membuat orang terpikat. Karena terpikat dan ingin mencari sumber suara indah tersebut,
banyak orang yang tewas karena tenggelam. Oleh karena itu, nyanyian dari seorang putri duyung memiliki kekuatan mistis yang sangat kuat. Selain itu, keberadaan putri duyung juga dibenarkan oleh seorang pelaut terkenal, Christopher Columbus. Dalam jurnalnya, Columbus menulis bahwa ia pernah melihat 3 putri duyung melintas di sekitar perairan Karibia. Columbus yang sedang dalam perjalanan menuju Rio del Oro tersebut mengatakan bahwa paras putri duyung tidak secantik lukisan, tetapi benar mereka memiliki rupa manusia. Pernyataan Columbus mengenai putri duyung ini dikutip dari The Diary of Christopher Columbus, 9 Januari tahun 1493. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya mengenai misteri putri duyung ini? Benar atau tidak keberadaannya, putri duyung ini juga merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Nah, demikianlah misteri asal-usul putri duyung. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe.